Salam jempolin. Bapak, Mama, Om, Tante, kakak, adik, saudara semua. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Rifai Darus, MRD, dalam podcast Jempolin. Sekali lagi, salam jempolin. Hari ini kita jumpa dan kita akan berdiskusi lebih santai, lebih rileks, dibilang lebih anak muda lah begitu, dengan seorang narasumber yang saya kira sudah banyak yang mengenal. Dan malam hari ini kita akan memperkenalkan beliau, Bung Dr. Ade Yamin. Ya, Bung, kita jumpa lagi dalam podcast Jempolin. Ya, selamat berjumpa Bang MRD, salah satu tokoh muda Papua yang saya kira sudah menjadi ikon untuk Papua. Terima kasih. Pernah mewakili Papua untuk Indonesia dan internasional. Ya, makanya sekarang kita pulang kampung, kita mencoba berdiskusi dengan anak-anak muda, tokoh-tokoh muda yang saya kira bisa memberikan masukan, gambaran, dan beberapa hal yang baik bagi perkembangan pemuda dan dunia kampus tentunya. Ya, memang harus begitu. Sudah saatnya yang cerdas-cerdas pulang bangun kampung sendiri. Gitu ya? Iya. Baik, malam hari ini kita akan berdiskusi dengan Bung Dr. Ade Yamin. Kita panggil Bung Yamin. Beliau adalah Ketua LP2M, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, YIN Fatahul Muluk, Papua. Dan saya kira di semua universitas punya LP2M. Ya. Dan informasi kepada kita semua bahwa LP2M ini adalah salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab cukup besar karena melaksanakan mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinir, dan akan memantau, menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan bertanggung jawab langsung kepada rektor ya? Ya. Wah, berarti seperti Menko begitu ya, langsung bertanggung jawab kepada presiden. Ya, benar, karena LP2M itu memegang 30% saham perguruan tinggi. Oh, besar sekali. Ya, mengelola dana sendiri karena di perguruan tinggi kan punya 3 tridharma. Ya, betul. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Pengabdian masyarakat. Nah, jadi di LP2M itu memikul 2 dharma yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Langsung sekaligus. Iya. Penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Luar biasa. Ini kalau kita lihat di kampus-kampus kemudian banyak peneliti-peneliti muda itu kebanyakan semua lahir dari LP2M. Ya, harus melewati LP2M. Wajib hukumnya itu. Wajib hukumnya. Kalau perguruan tinggi umum biasanya mereka menyebutnya Lemlit, lembaga penelitian. Lemlit, ya. Saya juga banyak dapat karena kita kemarin sudah iklan istilahnya begitu, jadi banyak dapat masukan juga apa bedanya LP2M dengan Lemlit. Tidak ada beda sebenarnya. Kalau di beberapa perguruan tinggi umum, Lemlit itu memang khusus membicarakan tentang penelitian. Tapi di Kementerian Agama, penelitian dan pengabdian digabung menjadi satu unit di bawah koordinasi rektor dan kita sebut LP2M. Seluruh Indonesia sama namanya. LP2M, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Ya. Ada korelasi dengan kegiatan mahasiswa misalnya KKN atau? Ya, yang menjadi salah satu tugas utama dari LP2M ini menyelenggarakan KKN itu ya. Bagi mahasiswa. Ada banyak nama setiap perguruan tinggi menyebutnya karena kalau KKN khawatirnya jadi korupsi. Oh iya, korupsi nepotisme ya. Jadi ada banyak nama lain dari KKN itu, tapi kalau kami di Jayapura di YIN masih menggunakan istilah KKN, hanya variannya macam-macam. Berarti kalau kita kaji berarti luas sekali itu. Tergantung kreativitas, inovasi dari masing-masing lembaga atau gimana? Ya, saya kira sebenarnya kan misi utamanya satu, bagaimana pengetahuan yang didapatkan oleh setiap mahasiswa di bangku perkuliahan, belajar apa, kemudian dengan pengetahuan itu dia harus ke kampung, bukan untuk mengajari masyarakat, tapi belajar lagi dari masyarakat. Jadi KKN itu jangan saya orang membayangkan mahasiswa turun ke kampung itu kemudian mengajari masyarakat. Tidak. Tetapi dia datang ke masyarakat, kemudian
belajar dari masyarakat, dan kemudian bersama-sama dengan masyarakat membangun kampung sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat. Oke. Menyesuaikan kemampuan masyarakat. Kalau zaman dulu itu dianggap mahasiswa yang KKN itu kan orang yang seperti kunci Inggris. Oh iya. Bisa buka semua baut, semua mur bisa dia buka. Tapi makin ke sini tuntunan perkembangan zaman, masyarakat juga itu bisa lebih cerdas dari mahasiswa. Betul. Karena masyarakat mempunyai keunggulan kompetitif yang mungkin saja belum pernah diajarkan di kampus. Iya. Maka KKN itu atau pengabdian yang dilakukan mahasiswa adalah seperti sarana bagi mahasiswa untuk belajar tentang kehidupan. Ada banyak pengetahuan yang nggak bisa dia peroleh di bangku kuliah. Maka ketika dia turun ke kampung dengan bekal seadanya dari kampus itu, kemudian dibekali oleh pengetahuan baru dari masyarakat, kita yakini mahasiswa-mahasiswa model begini akan siap menghadapi dunia yang lebih luas. Jadi berarti, tidak berdasar pengetahuan di bangku kuliah, tapi dia juga mendapatkan pengetahuan langsung dari kehidupan masyarakat. Di masyarakat, tengah-tengah masyarakat. Yang biasanya kan mereka ditempatkan bukan di tempat di mana dia berasal. Iya, betul. Dia pergi ke tempat yang baru, komunitas yang baru, kebiasaan yang baru. Dia dimodali pengetahuan untuk mampu beradaptasi. Iya. Setelah itu dia mengerti keadaan di tempat yang baru itu, dan dia bisa menuliskan, bekerja dengan masyarakat dengan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, dan kita harapkan dia bisa membuat sejarah untuk dirinya termasuk untuk masyarakat. Iya, berarti ada terobosan baru gitu ya. Jadi perpaduan atau elaborasi antara ilmu yang dapat di kampus dengan ilmu yang diperoleh dari tengah-tengah masyarakat. Benar. Makanya kalau dalam paradigma pengabdian di PTKIN itu disebut dengan community based development. Jadi KKN itu tidak ditujukan untuk bagaimana mahasiswa datang belajar datang mengajari masyarakat, tetapi mahasiswa kemudian bergabung dengan masyarakat, menggali potensi-potensi positif di tengah-tengah masyarakat untuk dijadikan kekuatan bagi masyarakat itu untuk bisa berdiri di atas kakinya. Selama ini kan orang membayangkan kalau ke kampung pergi pengabdian itu sama, mohon maaf ini ya. Misalnya kalau kita dari si pemerintah, kita membayangkan masyarakat itu tak berdaya, maka perlu ada pemberdayaan. Maka muncul itu yang namanya pemberdayaan kampung. Dari si pengetahuan, barangkali itu seperti dua sisi mata uang koin yang saling menempel. Tapi begitu kita meletakkan kata pemberdayaan, secara tidak sadar dalam mindset kita, dalam pikiran kita membayangkan masyarakat tak punya daya sama sekali. Tidak berdaya. Begitu. Makanya harus diberdayakan. Padahal dalam masyarakat paling terisolir pun pasti memiliki kecerdasan yang membuat dia bisa survive. Contoh, Papua ini kan satu daerah yang penuh misteri. Menarik ini. Tapi di Papua ini ada banyak pengetahuan lokal yang tidak dimiliki oleh daerah manapun di muka bumi. Contoh, kalau orang ingin melihat peradaban zaman batu, bisa ke masyarakat pegunungan. Itu kan masih zaman batu. Sebenarnya kalau kita dan sampai sekarang masih ada ya? Secara pengetahuan. Tetapi mereka bisa survive. Di tengah benturan yang begini besar, dia tetap survive. Dengan sangat cepat dia menyesuaikan diri. Meskipun dalam perspektif orang lain misalnya cara masyarakat saudara-saudara kita menyesuaikan itu dianggap nggak sesuai dengan nilai mereka. Ya, kenapa tidak? Karena yang benar dalam satu komunitas belum tentu benar pada komunitas yang lain. Kan tergantung peranata atau norma yang hidup di masyarakat itu. Dan peranata dan norma itu kemudian berdasar pada sejarah kehidupan, keadaan geografis, di lingkungan itu sendiri. Keadaan lingkungan itu sendiri yang membuat dia harus menciptakan seperangkat aturan hidup agar dia survive. Baik. Nah, itu kan masalahnya di situ. Makanya kalau kami di PTKN terutama di YIN Papua itu konsepnya bukan pemberdayaan. Development, pembangunan, tapi bersama-sama dengan masyarakat menggunakan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi nggak ada konsep pemberdayaan kalau di kami itu, tapi kerja bersama masyarakat. Working together. Baik, Bung Yamin, di Papua ini kan tadi dikatakan dengan Papua penuh misteri dan sebagainya. Berarti kan ada sesuatu yang harusnya
bisa digali dan dieksplor eksplor lagi lebih dalam. Basic saya itu kan antropolog. Iya. Ketika dulu saya pertama belajar antropologi di Universitas Cendrawasih, saya pernah diceritakan ada satu ilmuwan yang namanya Malinowski. Nah, waktu saya masih kuliah di Uncen, saya belum terlalu paham Malinowski tulis apa teorinya. Iya. Tapi kemudian saya pergi lanjut kuliah di Jogja di UGM, kemudian saya membaca buku itu The Argonauts of Western Pacific. Iya. Kemudian, loh, si Malinowski ini ternyata meneliti di Kepulauan Trobriand. Kepulauan Trobriand itu kan pulau-pulau kecil yang di ekor pulau besar Papua dan Papua Nugini ini, orang Pasifik. Dan tulisan Malinowski itu yang dalam bahasa Indonesia sederhana disebut perdagangan gula itu membuat Malinowski menjadi bapak fungsionalisme struktur dunia. Bapak fungsionalisme struktur dunia. Jadi kalau kita bicara teori fungsionalisme struktural itu miliknya Malinowski dan itu diambil dari Pasifik. 2022 saya mengantar mahasiswa dan membimbing mahasiswa KKN di Kabupaten Fakfak. Ditempatkan di Kokas di Pulau Ugar. Kemudian ketika saya dengan masyarakat, tiba-tiba kampung mengatakan kita ke pasar dulu. Bilang kemana? Ya. Ke pasar di kampung sebelah sana. Setelah sampai di sana, ternyata di situ ada yang disebut Votam. Votam itu ternyata barter, perdagangan dengan barter. Dan waktu saya gali itu perdagangan keliling dari kampung ke kampung, ada benda yang dipertukarkan. Memang barang di laut ditukar dengan barang yang ada di pegunungan. Dia tidak pakai fungsi uang ya? Nggak pakai duit. Uang sagu ditukar dengan ikan. Tembakau ditukar dengan siput. Pisang macam-macam begitu, ditukar. Dan setelah saya gali ternyata itu dulu zaman dahulu itu berdagang itu keliling antar kampung ke kampung dan memiliki satu fungsi mengikat kekerabatan di antara masyarakat ini. Perbedaan antara gunung dan orang pantai. Kalau kita baca ceritanya di Argonauts of Western Pacific kurang lebih sama. Apa yang mau saya kasih tahu bahwa kenapa tadi kita bilang Pulau Papua ini mulai dari kita di Indonesia maupun sampai PNJ itu penuh misteri karena ternyata telah mampu menghasilkan ilmuwan dunia dengan pengetahuan lokal masyarakatnya. Manfaatnya di situ. Satu. Yang kedua, kita boleh cek di dunia di mana ada kebun terapung. Itu hanya kecerdasan yang dimiliki oleh orang Kimam. Orang Kimam itu kan punya pesta dambu namanya. Pesta dambu itu ubi atau bahasa mereka itu kumbili namanya. Itulah yang akan dilihat kumbilinya siapa yang paling bagus. Tapi orang nggak pernah tahu dari mana itu. Kalau orang selatan tahu itu berasal dari mana. Tapi orang di luar sana nggak tahu bahwa itu dibuat. Selatan Papua ya. Itu dibuat, ditanam di atas kebun yang terapung, benar-benar terapung. Karena kan wilayah selatan itu kan rawa-rawa. Betul. Rawa-rawa mulai dari Asmat, Mapi sampai Kemarau ke sana kan rawa semua. Dan dengan kecerdasan yang dimiliki oleh masyarakat, kemudian mereka mampu membuat kebun yang benar-benar terapung. Jadi kebun itu saat ini bisa ada di sini, nanti mungkin besok ada sebelah sana. Sudah pindah ya. Tetapi itu bayangkan masyarakat mampu belajar dari alam yang dia hadapi. Jadi ada sangat banyak sekali misteri yang dimiliki oleh Papua ini dan telah menjadi banyak sekali sumber-sumber inspirasi dan sumber-sumber pengetahuan. Setuju. Nah, masalahnya adalah hari ini kita terlanjur menerima, diberi stigma tak berdaya tadi itu. Mohon maaf saya mengatakan kita terlanjur menerima. Stigma kita terlalu mempercayai apa kata orang tentang diri kita yang tak berdaya. Padahal Papua memiliki begitu banyak potensi yang dengan potensi yang dia miliki saya kira dia dengan cepat bisa sejajar dengan orang lain dimanapun juga. Dengan contoh-contoh yang saya beri tadi itu. Betul. Baik. Dan Malinowski itu muridnya Emile Durkheim, murid langsung dari Emile Durkheim, bapak sosiologi dunia. Apa yang saya mau katakan, pengetahuan sosial yang dimiliki oleh dunia ini dibawa dari Pasifik. Papua adalah wilayah Pasifik. Dan itu fakta ya. Fakta yang tak terbantahkan, dicek aja di literatur internasional. Baik. Sangat menarik kalau kita berbicara kemudian mendunia, tapi saya ingin kita kembali agak sedikit mengerucut begitu di fungsi dan dinamika dunia kampus khususnya mahasiswa dengan cerita yang tadi disampaikan oleh
Bung Yamin itu, saya kira itu bisa menjadi landasan yang tidak terbantahkan karena itu adalah fakta. Tapi kemudian kita mengelaborasikan dia dalam proses kehidupan mahasiswa kekinian. Nah ini kan kita mau menuju ke bonus demografi dan sebagainya. Ya, benar. Tetapi sisi lain, situasi Papua saat ini dengan kedudukan dan potensi mahasiswa yang ada belum bisa diberdayakan semaksimal mungkin oleh mahasiswa itu sendiri maupun dunia kampus. Kira-kira ada kendala atau ruang-ruang apa yang bisa menjadi pemicu ketidakberdayaan seperti ini? Ketidakberdayaan lagi Ya, kan? Ya. pertanyaan itu sebenarnya terus mengganggu saya selama saya menjadi dosen misalnya. Ya. Saya jadi dosen 2005, 2006, sekarang 2023, 18 tahun saya jadi dosen. Yang unik apa? 18 tahun saya jadi dosen. Saya kira ini pengalaman hampir sama semua orang dosen. 18 tahun saya jadi dosen, tetapi sebelum saya jadi dosen, saya kuliah di Uncen 99. Saya kuliah, dosen berdiri di depan, saya menghadap dosen, kemudian dosen ceramah, saya mencatat, saya bertanya, dosen mengajukan penjelasan, terus saya pulang. Oke, normatif. Normatif. Ketika sekarang saya mengajar, masih sama. Oke. Padahal dunia makin cepat serba instan. Ada yang terbaru namanya artificial intelligence ya. Sementara kampus-kampus kita masih berkutat dengan penjelasan kepada mahasiswa dengan apa yang dimaksud. Ya, menarik ini. Apa yang dimaksud sehingga kemudian dosennya tetap menjadi sumber pengetahuan. Padahal pengetahuan sekarang kan ada di genggaman setiap orang. Nah, ini yang belum perlu ditransformasi, perlu dirubah. Sudah saatnya orang belajar di kampus itu tidak hanya berada dalam ruang-ruang kotak-kotak. Ruang itu kemudian ada seberapa baris meja, seberapa baris kursi, ada meja dosen di depan yang kemungkinan besar akan tidak memampukan mahasiswa menghadapi tantangan global. Betul. Makanya sekarang tidak mengherankan banyak dosen mengalami persoalan, aduh kok mahasiswa nggak bisa ya, mahasiswa nggak bisa. Harusnya kan pengajarnya introspeksi diri seperti yang saya bilang tadi. Coba kita kontemplasi. Dulu saya kuliah kok begini. Kok sama sekarang juga? Kok sampai sekarang juga begini. Kesadaran saya itu masih terungkap ketika saya diberi kesempatan belajar di Australia setahun lamanya. Saya ke INU, Australian National University, diberi kesempatan, 6 orang Indonesia diberi kesempatan. Saya waktu itu kebetulan beruntung, sangat beruntung mewakili Indonesia dan dari Papua. Meskipun saya tidak berambut keriting dan berkulit hitam, tetapi salah satu alasan mengapa saya dipilih memang karena saya dari Papua. Tentu saja karena apa yang saya mau bicarakan mungkin menarik bagi mereka. Tapi yang menarik, apa yang menarik saya ketemu di ANU itu? Hampir saya tidak ketemu mahasiswa S1 yang belajar dalam kampus. Sampai saya bertanya ke departemen saya, apa di sini nggak ada S1? Ada. Terus mereka belajar dari rumah. Selain itu, dari mana saja. Jadi setiap dosen itu sudah membuat satu portal-portal yang difasilitasi oleh kampus yang menjadi milik dosen, kemudian dikunci. Per materi akan disiapkan mulai dari teoritis sampai dengan praktikalnya disiapkan oleh dosen. Dan mahasiswa mengakses itu boleh dari mana saja. Jadi dunia semakin cepat, teknologi telah menjadi raja baru atau Tuhan baru bagi kehidupan. Tapi di Indonesia kita mayoritas masih dalam ruangan ya. Duduk dalam ruangan, tunggu dosen datang. Dosen cuap-cuap. Setelah itu jelas atau dosen kasih tugas. Minggu depan mari kita bahas itu tugas. Betul. Dan itu sudah puluhan tahun terjadi. Jadi stagnasinya luar biasa. Maka pertanyaannya tadi, mengapa kita nggak mampu menghadapi tantangan global? Ya bagaimana caranya? Yang global ini dihadapi dengan cara yang stagnan. Kan tidak mungkin. Sementara dunia global cepat sekali berubah. Handphone yang kita miliki. Hari ini Oppo berapa itu keluar? 2 minggu kemudian Oppo berapa lagi keluar? Agak iklan sedikit ini. Tidak, ini maksudnya ini secara perkembangan global. Satu produk misalnya. Produk itu dalam waktu hitungan minggu dia bisa berubah. Iya, betul. Tapi model belajar kita di Indonesia tidak berubah. Tidak berubah. Ini kan baru ada kebijakan baru dari menteri misalnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tapi ditanya dengan jelas benar teraplikasi apa enggak? Iya. Betul. Makanya tantangan yang paling besar dalam mengapa mahasiswi kita kesulitan menghadapi tantangan global. Apalagi dengan
munculnya satu genus baru dalam kehidupan. Katanya ada 7 genus di muka bumi ini. Tapi banyak ilmuwan meyakini akan muncul genus ketiga yang ke-8 yang disebut artificial intelligence. Nah, sudah mulai ini ya? Sudah, bukan hanya sudah mulai, memang sudah berjalan. Jalan dia. Di masa depan, sekarang kita mau nulis apa, tinggal bilang AI saya mau belajar tentang ilmu biologi. Langsung. AI bukan hanya bisa mengetik, dia bisa mengeluarkan suara, menjelaskan kepada kita apa itu ilmu biologi. Jadi bisa kita bayangkan, ketika hanya dengan alat sederhana ini, kita bisa mendapatkan segala macam pengetahuan. Tapi di kampus-kampus masih ada dosen berdiri di depan, menjelaskan apa yang dimaksud kepada mahasiswa. Bahkan memberikan tugas lagi di situ. Nah, maka ini tantangan berat, ini sangat besar di arus holistik terintegrasi. Karena masalah lain juga di Indonesia, kita mengalami semacam kemunduran intelektual untuk merekrut pengajar. Saya ingat dulu, saya pertama direkrut jadi dosen itu, saya harus ikut berbagai macam tes. Kemudian saya ikut pelatihan-pelatihan yang membuat saya mendapatkan surat izin untuk mengajar. SIM-nya ada. Hari ini kan tidak. Saya melihat banyak dosen-dosen muda tuh, yang penting S2, ada lowongan dibuka jadi dosen, daftar. Begitu lolos jadi CPNS dikasih mata kuliah. Apa yang terjadi? Maka terjadi yang saya cerita tadi. Kembali lagi ya, polanya lama. Karena dia hanya sangat otodidak. Bagaimana saya mengajar ya? Iya. Oh ya, dulu saya diajar, Bapak ini begini. Itulah yang akan dia lakukan. Iya, betul. Tetapi kemudian dia tidak dibekali oleh pengetahuan yang mumpuni bahwa dunia pengetahuan terus bertambah, cara orang belajar terus berubah, betul. Nah, jadi itu jawabannya mengapa kesannya kita seperti tak berdaya menghadapi perkembangan global. Karena bagaimana caranya sesuatu yang global dilawan dengan sesuatu yang lokal yang ketinggalan, bukan sesuatu yang cerdas. Iya. Nah, itu kan ada masalah yang pokok tadi disampaikan dengan globalisasinya teknologi dan sebagainya. Sedangkan kita masih pada posisi yang stagnan dengan pola-pola lama gitu kan. Nah, ini kan terasa sekali. Bukan hanya di Papua, saya kira seluruh Indonesia itu menjadi hal yang terasa, tetapi kita di Papua lebih terasa lagi karena kita sudah paling ujung, jauh dari pusat informasi, kemudian komunikasi kita yang sangat terbatas dan sebagainya, teknologi juga tidak terlalu lancar di seluruh wilayah Papua ya. Mungkin kalau di Jayapura masih agak sedikit bagus, tapi di wilayah daerah lain di Papua tidak bisa sebagus di Jayapura. Nah, dengan dinamika seperti ini, kira-kira posisi perguruan tinggi ini kan dengan kedudukan LP2M ini biar ada masukan bagi teman-teman LP2M yang lain juga. Sebaiknya bagaimana? Ya, jadi memang suka tidak suka perguruan tinggi tadi itu harus berbenah, harus melihat kembali apa yang dia lakukan, apakah memang sudah sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Itu yang pertama. Tapi di saat yang bersamaan kita berhadapan dengan realitas masyarakat juga yang memang belum sempat atau belum cukup kuat untuk menghadapi tantangan global. Tetapi Thomas Hailen Erickson bilang, tidak usah khawatir, ada teori yang disebut small place for global issues. Jadi hal-hal yang lokal itu juga tidak selamanya tidak mampu menghadapi keadaan global. Contoh, ketika pandemi dari bidang kesehatan menimpa dunia, siapa yang survive? Iya. Semua yang namanya modern collapse. Masyarakat tradisional survive. Iya, itu bisa dibuktikan di kampung-kampung nggak ada itu pembatasan. Iya, tidak pakai masker. Nggak ada, dia hidup karena dia punya kearifan yang membuat dia bisa survive. Iya. Kearifan itu yang diambil oleh Malinowski, kemudian dia menjadi orang besar. Apa artinya? Perguruan tinggi harus meluangkan waktunya, mengirim orang-orang terbaiknya untuk belajar dengan masyarakat. Ini kan jarang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah menganggap masyarakat itu sebagai lapangan yang perlu digali. Dan kemudian dari pengetahuan yang kita dapat dari masyarakat, orang kita yang menggali menjadi orang besar. Masyarakatnya begitu aja. Iya, padahal harus dikolaborasikan ya. Padahal harusnya sebelum kita bicara tentang kemampuan kita menggali potensi masyarakat, maka potensi masyarakat itu yang perlu kita ceritakan kepada masyarakat ya. Sehingga ketertinggalan yang dianggap tertinggal menurut pengetahuan modern tadi tidak benar-benar tertinggal sesungguhnya.
Karena mereka memiliki seperangkat pengetahuan untuk bisa survei. Iya. Itu kan yang nggak pernah terinventarisir sampai hari ini. Iya. Maka tugas-tugas lembaga-lembaga penelitian, lembaga-lembaga pengabdian itu bukan tugas eksploitatif, tapi tugas memberitakan dan menceritakan tentang keunggulan-keunggulan kompetitif Ya, setuju. yang dimiliki oleh orang-orang di kampung, yang kemudian penjelasan itu sebaiknya tidak hanya diakuisisi oleh para peneliti, tapi harus diberi ruang yang cukup kepada masyarakat itu untuk menceritakan dirinya. Kan teknologi jelas nih. Iya, secara langsung. Secara langsung bisa. Gunakan teknologi. Gunakan teknologi. Nah, iya, iya. Jadi menurut saya tidak selamanya sesuatu yang dianggap tertinggal itu kemudian berkonotasi dengan kelemahan. Betul. Informasi dan komunikasi itu menjadi penting Ya. ternyata dengan adanya teknologi. Nah, masuk pada kita di Papua dengan kondisi yang saat ini banyak kita menerima juga masukan bahwa kalau berbicara tentang mahasiswa di Papua, ini yang masuk di media sosial kami bahwa ternyata mereka masih menilai bahwa mahasiswa di Papua hanya berteriak tentang politik saja. Nah, hal-hal yang tidak ini menurut Bung Yamin gimana ya? Ya itulah, dari dulu saya selalu bicara. Kalau bicara Papua tuh ibarat ini kita anggap aja akuarium ya. Ya. Nanti orang di mana-mana itu akan melihat Papua itu seperti sesuatu yang perlu dilihat dari luar. Oke. Karena yang dilihat dari luar, dia nggak pernah bertanya isi ini atau tidak pernah datang dan masuk ke situ. Ya. Dia nggak pernah paham kondisinya. Apalagi yang pernyataan atau pikiran itu hanya bersumber dari informasi medsos, Ya. berita-berita televisi. Saya sering dikasih tahu kalau lagi berangkat kemana, wah Papua bang kacau ya. Iya, iya. Papua, saya bilang. Terus saya katakan begini, emang di sini ada nggak orang antar kampung berkelahi? Ada, oke. Ada nggak di sini orang rampok-rampok begitu? Ada. Ada nggak orang di sini berbagai macam kejahatan juga terjadi? Ada. Nggak ada bedanya dengan kami di sana. Iya. Masalahnya adalah framing. Framing. Satu, kita Papua terlanjur di framing sebagai daerah yang berbahaya. Oke, setuju. Pertanyaannya siapa yang membuat framing itu? Ya. Dan kenapa orang-orang mengaminkan itu? Karena kita juga terlanjur diberi stigma sebagai orang yang tak berdaya tadi. Ya. Dianggap kita ini orang-orang bodoh. Mohon maaf ya, waktu 6 orang Indonesia dipilih ke Australia tuh, nanti bolehlah dicek. Di antara 6 orang itu siapa yang paling bagus ketika sampai di sana? Itu dari Papua juga kan? Iya, ya, itu fakta. Itu fakta yang tak terbantahkan. Iya. Jadi karena yang dicekoki kepada halayak adalah informasi-informasi yang negatif, Iya. maka pikiran tentang Papua itu pasti negatif. Tapi kalau kita beri tadi cerita-cerita seperti yang saya bilang tadi, ada kecerdasan lokal, iya. ada kemampuan kelompok komunitas itu untuk survive, ada kearifan untuk bagaimana orang bisa tidak berkonflik, ada satu mekanisme yang membuat orang bisa hidup rukun dan damai. Contoh, di Kementerian Agama ada satu tren atau satu mode baru untuk dianggap sebagai keunggulan Kementerian Agama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama. Oke. Berulang kali saya sampaikan di mana-mana, kalau bicara moderasi di Papua itu sudah selesai. Selesai, tuntas ya? Selesai, nggak perlu kamu tanya. Iya. Selesai. Cari di Indonesia ini, ada dalam satu keluarga inti menganut 3 agama. Iya, iya. Nah, ada hanya di Papua. Dan mereka tidak berkelahi karena berbeda agama. Saya sering, apa masalahnya? Karena di atas agama ada persaudaraan, ada manusia. Iya. Orang Papua sangat menghargai manusia. Kenapa kan orang bertanya begini? Kenapa sih orang Papua itu kalau ya karena saudara adalah di atas segala-galanya. Manusia lebih utama dari apapun juga. Oke. Maka pilihan agama berbeda bagi orang Papua bukan masalah besar. Tapi orang mulai bertanya, tapi buktinya banyak pelarangan. Diskusinya bisa kita tingkatkan. Kapan fenomena pertentangan resistensi antara agama itu terjadi dan di mana itu terjadi? Iya. Sederhana, pada level menengah ke atas. Orang-orang yang memiliki pengetahuan baru tentang agama yang baru datang itu, Iya. tapi masyarakat ke bawah sebenarnya nggak ada masalah. Iya. Ada Makanya mayam kan aja. Di Papua kan PKI itu, paham PKI itu kan tumbuh dengan sangat kuat di masyarakat. Iya. PKI yang Protestan, Katolik, dan Iya, Islam. bukan partai komunis Bukan PKI Indonesia. komunis itu ya. Tapi dalam satu keluarga itu Iya. ada Protestan, Katolik, Islam. Di Fakfak ada, Iya. di Kaimana ada, di Raja Ampat ada, di pegunungan di Wamena ada. Iya.
Dan mereka tidak berkelahi hanya karena berbeda agama. Betul. Hari ini bahwa ada riak-riak itu nggak bisa kita bantah. Itu yang saya bilang tadi. Ada kelompok menengah ke atas yang mendapat pengetahuan baru dari sisi agama, kemudian datang memberitahu, saya lebih unggul dari yang sana. Yang sana bilang, saya juga lebih unggul dari yang sana. Maka muncullah bibit-bibit pertentangan. Tetapi di masyarakat yang masih hidup dalam suasana kehidupan yang sangat alami itu, dia nggak pernah mempersoalkan. Karena tadi ya persaudaraan. Saya pernah ditanyai waktu saya meneliti di satu kampung. Ketika menyerempet agama, tokoh adat tanya bilang, anak, saya mau tanya dulu, kau tanya-tanya banyak ini untuk apa? Saya tanya, kupu agama yang kau ada tanya-tanya itu yang duluan kah siapa adat ini? Iya, iya. Pasti ada tuh ya. Itulah yang saya bilang di awal tadi. Ada banyak orang datang ke masyarakat itu dengan kecerdasan. Ya, betul. Sehingga dia merasa pengetahuan masyarakat itu perlu ditambah. Kalau ibarat ini, kalau kita kurangi itu, misalnya ini botol ini kan, air yang atas nggak ada, air yang bawah ini ada. Kemudian kita bermimpi harus mengisi yang kosong. Karena kita bermimpi mengisi yang kosong, apa yang terjadi? Kita menganggap masyarakat itu tidak memiliki apa-apa. Perlu saya tambah. Kita lupa ada sebagian ini punya isi. Kenapa kita tidak mau belajar dulu yang ada isinya? Baru ditambah ya. Boleh ditambah, boleh tidak, karena ini tempat bernapas. Iya, iya. Itu yang kita bilang tadi. Kenapa setiap orang tidak berpikir yang ada isinya ini adalah sesuatu yang luar biasa yang perlu kita dengar sama-sama, perlu kita pelajari sama-sama. Karena yang punya isilah yang mampu membuat mereka survive ribuan tahun lamanya. Iya, iya. Nah, ini kan nggak dimiliki nih banyak orang-orang yang merasa diri cerdas tuh. Ini ada yang kosong harus kita isi katanya. Maka muncul konsep pemberdayaan tadi. Iya, iya. Iya. Memang berarti butuh perubahan yang total ya. Perubahan mulai dari pikiran. Dari setiap orang yang melihat tentang Papua. Jadi jangan menganggap Papua itu nggak punya apa-apa. Jangan menganggap Papua itu bodoh. Jangan termakan framing media bahwa Papua itu tempat yang tidak aman. Dan yang bisa merubah framing itu, saya kira kita di Papua sendiri. Kita di Papua sendiri. Jangan mau dianggap seperti itu. Nah, agar jangan mau, maka banyak Alham menulis tentang yang bagus tentang Papua. Ya, setuju. Jangan nulis yang buruk-buruk. Jadi memberikan informasi yang fakta, yang sebenarnya ada juga sisi lain dari Papua, yang di luar framing yang dibuat. Yang saya bilang tadi. Kita harus lebih banyak bicara yang ada isi, jangan bicara yang kosong ini. Karena mohon maaf, dalam konteks politik, mayoritas para elit politik selalu membicarakan yang kosong ini. Baik dari pusat maupun kita yang dari Papua. Sehingga kita ingin, kita harus diisi. Padahal kita lupa, orang Papua itu cerdas-cerdas. Saya bilang tadi, Malinowski tak terbantahkan menjadi bapak fungsional struktur dunia itu 50 tahun yang lalu. Muridnya Durkheim tadi. Durkheim meneliti di orang aborigin, itu makanya kan The Elementary of Religious Life itu, yang kemudian dia menjadi bapak sosiolog dunia itu kan karena meneliti orang aborigin. Malinowski meneliti orang Pasifik, ya termasuk Papua. Saya sudah memberi contoh buktinya tadi. Betul, saya setuju. Jadi memang moderasi beragama yang dimiliki oleh perguruan tinggi di Kemenak misalnya, ini bisa juga kemudian kita salur keluar dan disosialisasikan begitu, sehingga informasi tentang Papua sebenarnya tidak harus semuanya dari kita, tapi bisa juga membawa mahasiswa atau orang-orang dari luar datang ke Papua, melihat tentang Papua dan mereka menceritakan lagi kembali kepada Papua. Setuju. Dan kalau insya Allah kalau Tuhan mengizinkan, saya dari DIN Papua itu memang sedang memikirkan hal itu. Tentu saya berharap pemerintah Papua, provinsi, kabupaten, kota perlu memikirkan ini. Jadi saya membayangkan cerita tentang Papua ini memang tidak boleh hanya bersumber dari kita sendiri. Bisa saja orang kemudian mengatakan kita besar mulut, besar hati, sombong dan macam-macam. Maka langkah terbaik adalah mengajak orang-orang itu untuk datang ke sini, mengajak orang-orang cerdas dari 38 provinsi itu untuk datang ke Papua, ya tinggal sebulan melihat masyarakat di Papua, dan kemudian setelah itu kamu boleh bercerita. Kami tidak melarang kamu bercerita yang buruk pun nggak apa-apa. Tapi sudah lihat sendiri. Tapi kamu merasakan sendiri bagaimana hidup bersama di Papua. Dan ini sebenarnya persoalan stigma ini bukan hanya terjadi di Papua.
hampir di seluruh Indonesia kan terjadi begitu. Setiap daerah mengunggulkan dirinya sendiri lebih hebat dari daerah yang lain, sehingga integrasi memang menjadi masalah. Orang terlalu menganggap Papua itu yang nggak tuntas integrasinya. Secara pengetahuan menurut saya bukan hanya Papua, seluruh daerah Indonesia ini nggak tuntas integrasinya. Untuk itu perlu kita ajari Indonesia integrasi yang benar itu datang ke Papua, kita belajar di Papua. Ya, baik. Di catatan kami Pak Bung Yamin itu Yain Fatahul Muluk pernah membuat KKN moderasi beragama. Benar. Ini cukup bagus karena dikumpulkan banyak sekali mahasiswa dari hampir seluruh Indonesia. Benar. Dan saya kira ada rencana ke depan tahun 2024 begitu untuk lebih besar lagi menceritakan Papua oleh orang bukan dari Papua. Benar. Yang saya bilang tadi 2024 saya berencana menyebut yang membuat sebuah kegiatan yang saya sebut KKN integrasi. Apa itu KKN integrasi? Kuliah kerjanya tetap integrasi. Benedict Anderson mengatakan bangsa Indonesia ini seperti bangsa bayangan. Diaminkan oleh almarhum Dakidai. Iya, Nation Shadow. Bukan, tapi Imagine Community. Ya. Indonesia ini kita bayangkan hanya sebagai komunitas yang kita bayangkan, karena terbukti kan orang Aceh banyak yang nggak tahu tentang Papua. Iya. Orang Papua juga nggak tahu ada berapa kota di Aceh. Iya. Bahkan saya waktu tes sesuatu, dalam satu tes saya ditanya tentang, saya yang sudah doktor ini, ditanya tentang satu kota di Aceh itu berada di mana, saya bingung. Sekelas saya yang sudah belajar ke sana kemari, oh iya ya, kota ini di mana itu di Aceh ya? Iya. Artinya pengetahuan kita saja tidak terintegrasi. Betul. Tentang geografi Indonesia. Geografi Kita negeri sendiri. hanya tahu, ada 38 provinsi. Sudah, stop. Bahkan kalau disebut provinsinya, provinsi apa saja ya? Iya. Nanti ditanya misalnya, ada pertanyaan, Indonesia ini kan bangsa yang etnisnya sangat banyak di muka bumi, di dunia ini. Terus kita tanya, memang ada berapa ratus kata yang dimiliki oleh bahasa Indonesia? Iya. Jangan-jangan banyak orang nggak tahu berapa ratus kata dalam bahasa Indonesia. Karena tadi integrasi nggak terjadi. Karena bahasa Indonesia itu kan adalah puncak dari bahasa-bahasa daerah. Iya, betul. Nah, untuk itu perlu ada satu kegiatan yang kita sebut mengintegrasikan seluruh bangsa. Nah, itu tadi makanya tahun depan kami di ini tuh berencana akan mengundang orang-orang terbaik dari 58 perguruan tinggi di 38 provinsi itu untuk datang ke Jayapura, belajar tentang Indonesia di Jayapura, sekaligus belajar tentang Papua di Papua. Sehingga kita mulai dengan para mahasiswa cerdas ini untuk kita kasih tahu, untuk menjadi Indonesia harusnya seperti ini. Dan kami sadar menjadi Indonesia setelah ada di Papua. Nah, ini kan cara untuk membuktikan bahwa sebenarnya Papua itu adalah wilayah yang sangat luar biasa potensinya. Dan saya berharap tahun 2024 itu menjadi titik balik untuk menunjukkan ke Indonesia, ke bangsa ini, bahwa Papua adalah satu daerah, jika kemudian dia dibangun berdasarkan wilayahnya, dia akan menjadi satu kekuatan luar biasa bagi Indonesia, bukan karena hanya alamnya, tapi karena manusianya, kemampuan manusianya untuk mempertahankan Indonesia lewat kegiatan-kegiatan yang baru kita sebut tadi. Baik. Terima kasih Bung Yamin, ini sangat menarik sekali. Bapak Ibu, Om Tante, saudara semua, diskusi kita sangat menarik karena semakin panjang ini semakin terbuka semua tentang Papua dan lingkungan kampus kita. Yang jelas bahwa tahun depan Bung Yamin akan memimpin sebuah bentuk kegiatan yang sangat besar, KKN berintegrasi, dan akan menunjukkan tentang mengenal Indonesia dari Papua seperti itu ya. Nah, kita harapkan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Waktu kita sebenarnya sudah di ujung, sehingga saya mungkin mohon close statement dari Bung Yamin terhadap dunia kampus kita ini. Mungkin ini part pertama, mungkin part kedua kita bisa lanjut lagi nanti. Karena sangat menarik sekali. Apa pesan dari senior? Karena di media sosial kami disampaikan juga bahwa lanjut saja jempolin, itu senior kami ya. Ini dari Uncen ada, dari Jogja ada, dari Australia. Pesan kepada adik-adik mahasiswa kita ini untuk ke depan ini. Iya, jadi adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen, bahwa pengetahuan hari ini ada di ujung jari kita. Untuk itu kita harus bersiap menghadapi tantangan global, tidak hanya dengan bersiap menerima apa yang orang sampaikan kepada kita, tapi kita harus siap secara pribadi untuk menghadapi tantangan yang besar itu.
Nah, untuk itu gunakanlah berbagai macam fasilitas teknologi untuk membekali diri kita menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar, di mana orang meyakini bahwa kita tidak mampu, tapi kita harus membuktikan Papua adalah gudang pengetahuan, gudang kearifan, dan juga gudang kecerdasan. Terima kasih. Papua adalah gudang pengetahuan, gudang kearifan, dan gudang kecerdasan. Ini menjadi catatan bagi kita, kelompok mahasiswa. Gunakanlah quote ini untuk bisa mengembangkan diri dan memberikan informasi kepada dunia luar tentang kita di Papua. Terima kasih, Bung Yamin. Makasih. Terima kasih, Bang MRD. Bapak, Ibu, Om, Tante. Hari kita baru dapat lagi di pertemuan berikutnya dengan isu dan komunikasi serta narasumber-narasumber kita yang bagus. Ini pertemuan kita pada kali ini. Saya Muhammad Rifai Darus dan Bung Yamin. Kita memberikan salam jempolin.